slow up, no I don't take shit. I got no love. Ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil merebut tiket babak 16 besar Swiss Open 2023. Tiket itu diraih usai mereka mampu menang mudah atas wakil India, Teresa Jolie, Gayatri Gopichan Pullela, dalam waktu 41 menit di babak 32 besar. Bermain di ST Jacobs Halle, Basel, Swiss pada Rabu, 22 Maret 2023, dini hari WIB, Apriani, Siti menang 2 game langsung lewat skor 21-14 dan 21-14. Kemenangan itu membawa Apriani, Siti ke 16 besar dan nantinya mereka akan melawan wakil Thailand, Supisara Paewampran, Puttita Supajirakul. Pada game pertama, Trace Gayatri sempat membuat pasangan asal Indonesia kesulitan. Kejar-kejaran poin terjadi. Bahkan kedua pasangan itu sempat sama kuat di poin ke-9. Beruntung, Apriani Siti dapat menjadi yang pertama menyentuh angka 11. Sejak saat itu, Apriani Siti dapat bermain baik sehingga poin mereka tak terkejar. Di saat skor 17-14 untuk keunggulan ganda putri Indonesia, permainan pun menjadi milik Apriani Siti. Sebab sejak saat itu wakil India tak berhasil mendapatkan poin sama sekali hingga Apriani Siti menyentuh angka 21. Berlanjut ke game kedua, Apriani Siti masih dapat memimpin pertandingan. Meski sempat disamai di poin ke-6, ke-7, hingga poin ke-11, Apriani Siti tetap bisa memimpin jalannya laga. Menariknya, lagi-lagi wakil India tak bisa beranjak saat sudah menyentuh poin ke-14. Namun, sebelum menyentuh poin ke-14 itu, Trace Gayatri sudah tertinggal jauh semenjak mereka masih memiliki 11 poin. Sisanya Apriani Siti bermain gila hingga akhirnya memenangkan game kedua dengan skor identik seperti game pertama, yakni 21-14. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana mengawali kiprah di Swiss Open 2022 secara baik. Mereka menang straight game dan lolos ke babak 16 besar. Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana bersua ganda putra India, Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Gout Panjala pada babak pertama, atau 32 besar Swiss Open 2023. Laga Fikri Bagas versus Krishna Visnuvardhan digelar di lapangan 2 ST Jacobs Halle, Basel, pada Selasa, 21 Maret 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, Fikri Bagas mencapai perempat final All England 2023 sebelum kalah dari sesama ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang akhirnya menjadi juara. Adapun pertandingan ini menjadi pertemuan pertama Fikri Bagas dengan Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Gout Panjala. Fikri Bagas yang saat ini menduduki peringkat 15 dunia mengawali laga secara baik. Juara All England 2022 ini unggul 11-9 saat interval game pertama. Meski beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, Fikri Bagas tetap bisa mempertahankan ritme. Game pertama jadi milik mereka dengan skor 21-16. Pada awal game kedua, Fikri Bagas dikejutkan oleh permainan cepat Krishna Visnuvardhan. Pasangan India ini langsung unggul 2-0. Fikri Bagas kembali bisa menemukan ritme setelah sempat tertinggal. Mereka balik unggul 11-7 saat interval game kedua. Setelah jeda, Fikri Bagas tak banyak menemui kesulitan. Mereka pun menuntaskan perlawanan Krishna Visnuvardhan dengan skor 21-14 sekaligus mengunci kemenangan pada pertandingan ini. Fikri Bagas membutuhkan waktu 33 menit untuk mengalahkan Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Gout Panjala via straight game alias 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-14. Hasil Swiss Open 2023 tersebut membawa Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana melaju ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando Daniel Martin, langsung tersingkir pada Swiss Open 2023. Ganda putra Indonesia unggulan 5 itu tak disangka sudah harus angkat koper pada babak pertama. Leo Daniel gagal memanfaatkan momentum bagus ketika berhadapan dengan pasangan non-unggulan, Jeb PB Lasse Molhede dari Denmark. Berlaga di ST Jacobs Halle Basel, Swiss, Selasa, 21 Maret 2023, juara Indonesia Masters 2023 itu takluk dalam 2 game ketat dengan skor 20-22, 22-24. Game pertama tidak berjalan mudah bagi pasangan unggulan 5 itu.
Meski sempat unggul cepat 5-2, Leo Daniel mulai banyak melakukan kesalahan sendiri hingga terkejar sampai 6-sama. Kesalahan mereka semakin menjadi terutama sering pada arah pukulan melebar di sisi backhand lawan, membuat Leo Daniel berbalik tertinggal 7-8. Defense yang cukup solid belum membantu ketika mendapatkan kesempatan membalikkan serangan, smash Daniel yang keras masih membentur net. Sampai interval, Leo Daniel ketinggalan Marin 2 angka 9-11. Bey Molhedi semakin nyaman dengan pola serangan mereka. Tekanan yang diberikan makin intens dan membuat Leo Daniel tidak cukup nyaman menyerang. Kedudukan mulai nyaman bagi Leo Daniel saat mereka memaksa untuk terus menurunkan bola dan membuka serangan. Di poin krusial mereka berhasil berbalik unggul 17-16. Keunggulan 2 Marin didapat setelah pasangan Denmark melakukan error dan Leo Daniel sukses memanfaatkan bola tanggung. Namun sayangnya di situasi krusial netting mereka gagal dan justru berbalik kembali tertinggal game point, 19-20. Area depan net yang biasanya menjadi area kekuasaan Leo tidak cukup kuat dikuasainya. Beberapa poin hilang karena kesalahan sendiri. Game pertama jatuh untuk pasangan Denmark. Pada game kedua, laga berjalan lebih alot. Leo Daniel yang berstatus unggulan 5 jelas dituntut untuk bisa membalikkan keadaan pada game ini. Namun upaya mereka tak mudah, kedua pasangan saling kejar-mengejar angka dengan Marin yang cuma berselisih tak lebih dari 2 poin. Interval game kedua masih dikuasai Leo Daniel dengan skor 11-9. Setelah break interval, juara dunia junior 2019 itu mampu memegang penuh kendali permainan dan melebarkan jarak skor cukup jauh. Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Melisa Trias Puspitasari Rachel Alessia Rose belum berhasil melaju ke babak selanjutnya di Swiss Open 2023. Bertanding di St. Jacob Salle Basel, Selasa, 21 Maret 2023, melawan pasangan Jepang Sayaka Hobara, Yui Suizu di babak kualifikasi, Melisa Rachel harus tersingkir setelah kalah 2 game langsung 13-21 dan 7-21. Pada game pertama, Melisa Rachel yang kurang diunggulkan mencoba tampil kompetitif melawan Hobara Suizu. Mereka mampu mengimbangi lawan pada kedudukan 5-5. Tetapi setelah itu, pasangan Jepang mampu tampil dominan dan unggul 7-11 saat interval. Setelah interval, Melisa Rachel berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Namun justru Hobara Suizu yang terus mendulang poin hingga kedudukan 10-18. Wakil Jepang itu pun tak terbendung untuk merebut kemenangan game pertama dengan skor 13-21. Pada game kedua, Hobara Suizu semakin menunjukkan dominasi mereka.